dia menyelesaikan kelas 7 dan 8. Setelah itu dia transfer ke Singapura ke sekolah yang namanya Orchid Park Secondary School. Kalau kita lihat rekam pendidikan Gibran, kalau pakai standar Singapura, dia nggak menyelesaikan A-level, artinya tidak setara dengan SMA. Kalau kita setarakan di Indonesia, ya, primary school setara dengan SD, secondary school itu setara dengan SMP plus kelas 1 SMA. Tidak pernah mengikuti pendidikan SMA di Singapura. Ada jutaan anak-anak yang nggak mau makan, bahkan dipaksa gitu kan. Nama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Jauh datang dari Singapura, Profesor Zulfikar Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosiolog dari University of Singapura. Nanyang Technological University. Oke. Ya. Prof. Fikar, Ya. ini ada 3 hal nih yang saya ingin tanyakan sama Prof. Fikar, sesuai dengan keilmuannya. Pertama, masalah MBG. Ya. Makan bergizi gratis. Betul. Kemudian IKN yang berubah menjadi ibu kota politik. Ya, siap. Dan yang ketiga yang paling hot nih, Apa tuh? tentang pro kontra ijazah wakil presiden kita. Mr. Oke, Gibran. ya. Tapi saya ingin yang awal saya mau tanyakan nih, karena sesuai dengan tempat Prof. Fikar mengajar di Singapura, jadi pasti tahu betul nih sistem pendidikan yang ada di Singapura. Ya. Karena yang kita dapat data ya, bahwa si Gibran itu pernah sekolah katanya di Orchid Park Secondary School. Ya. Ketika dia baru selesai SMP di Solo, terus Ya. dia pindah ke Singapura. Tapi itu pun ada data bahwa dia nggak selesai di Solo, sehingga dia pindah ke Singapura dan memilih di itu tadi Orchid Park Secondary School itu ya. Yang saya ingin tanya sama Prof. Fikar, apakah Orchid Park Secondary School di Singapura ini setara dengan sekolah menengah atas, atau justru dia sebenarnya seperti SMP? Oke. Ya, itu pertanyaan yang sering sekali ditanya sama orang-orang ya, mengenai kesetaraan dari secondary school ini dengan sistem pendidikan di Indonesia gitu. Jadi mungkin Bang, saya perlu jelasin sedikit ini ya. Sistem pendidikan di Singapura ya memang agak berbeda dari strukturnya. Jadi Singapura itu kan mengikuti sistem pendidikan British, Inggris. Jadi sama seperti Indonesia, anak-anak mulai sekolah itu selama 6 tahun, yang kalau kita disebut SD, mereka sebutnya primary school. Ya kan? Nah, lulus SD, di sana anak-anak itu masuk yang namanya secondary school. Secondary school ini itu 4 tahun. Itu kayak SMP ya? Sebentar, nanti. Bentar. Jadi biar jelas dulu. Jadi 6 tahun primary school, lalu kemudian 4 tahun secondary school, ya, di mana ujung dari secondary school ini itu ada satu tes yang namanya O level. O level itu singkatan dari ordinary level, ya. Nah, setelah lulus dari ordinary level, ya, dari O level ini itu ada 2 pilihan bercabang untuk setiap anak di Singapura, dan pilihan ini tergantung dari nilai O level dia. Nah, biasanya yang nilainya bukan tergantung dari minat. Bisa juga dari minat, tentu, ya kan, tentu dari minat. Tapi sebagian besar kan anak-anak Singapura itu ujungnya pingin kuliah, ya kan, di universitas. Nah, untuk menuju ke sana itu ada 2 pilihan. Ya kan. Nah, untuk yang lulus dengan nilai O level relatif tinggi, itu mereka biasanya masuk ke A level atau advanced level. Ya, jadi O level sama A level. A ya, huruf A, A level. Yang kalau di Singapura itu disebutnya JC atau Junior College. Nah, di Singapura itu banyak junior college, ada National Junior College, ada Temasek Junior College, ada Pioneer, ada Jurong, ada macam-macam ya, junior college gitu. Nah, yang nilai O levelnya itu relatif rendah dan punya minat untuk kerja, ya, pilihan keduanya adalah politeknik. Jadi politeknik itu selama 3 tahun dan biasanya setelah itu mereka bisa langsung kerja. Nah, kalau kita setarakan di Indonesia, ya, primary school setara dengan SD, ya, secondary school itu setara dengan SMP plus kelas 1 SMA. Ya. Nah, apa yang selevel atau setara dengan SMA di Singapura ini adalah A level tadi, junior college. Sementara politeknik itu setara dengan SMK. Sekolah kejuruan ya? Sekolah kejuruan. Baru kemudian setelah itu mereka bisa masuk universitas. Nah, kebetulan saya itu sempat menjadi koordinator penerimaan mahasiswa baru di jurusan saya di NTU. Jadi saya tahu gitu anak-anak yang masuk ke program kita itu dari mana saja, ya. Dan kita tidak pernah menerima mahasiswa lulusan O level harus A level atau junior college, karena ini yang setara dengan SMA. Gitu. Nah, ada beberapa sekolah di Singapura yang menggunakan istilah high school. Yang kalau kita setarakan sama dengan junior college. Jadi high school atau SMA itu setara dengan junior college. Nah, dan mereka harus menyelesaikan pendidikan high school atau A level ini sebelum bisa mendaftar ke universitas. Nah, memang kita kalau di NTU itu mayoritas yang masuk itu lulusan
lulusan A-level. Tapi ada juga yang lulusan politeknik. Biasanya kuotanya sekitar 15-20% dari penerimaan mahasiswa baru. Jadi saya punya juga mahasiswa yang lulusan politeknik dan biasanya mereka bagus-bagus gitu, ya kan. Nah, itulah. Nah, kalau kita lihat rekam pendidikan dari Gibran ini, itu kan yang kalau kita merujuk ke ini ya, informasi yang ada di KPU ya. Itu kan dia menyelesaikan SD di Solo, ya. Lalu kemudian 2 tahun SMP di Solo. Nah, asumsi saya dia menyelesaikan kelas 7 dan 8, setelah itu dia transfer ke Singapura. Ke Singapura, ke sekolah yang namanya Orchid Park Secondary School. Ya kan? Jadi, kalau misalnya memang dia transfer, berarti dia menyelesaikan kelas 9 dan 10 di Orchid Park. Ya. Dan ujungnya itu dia mestinya mengambil ujian O-level. Gitu. Nah, setelah itu ya kita tahu setelah dia mencoba masuk ke UTS lewat InSearch itu kan, tapi kemudian dia akhirnya kembali ke Singapura dan kuliah di MDIS. Nah, jadi kalau kita lihat rekam pendidikan Gibran, kalau pakai standar Singapura, dia nggak menyelesaikan A-level, artinya tidak setara dengan SMA. Gitu. Nah, saya nggak tahu ceritanya bagaimana dia bisa masuk kuliah di MDIS. Mungkin ada satu syarat-syarat tertentu yang dia penuhi. Tetapi kalau masuk ke NTU atau University di Singapura itu nggak mungkin. Tidak mungkin karena dia tidak menyelesaikan level yang setara SMA itu gitu. Oke, berarti bisa saya simpulkan bahwa Orchid Park Secondary School tadi yang ditempati Gibran itu sebenarnya setara dengan SMP kelas 1. Ya, SMA kelas 1. Sama kelas 1 ya. Dan ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton yang cukup menarik ini, yaitu mengenai ijazah dari Wapres kita, yaitu Gibran Rakabumi. Nah, teman-teman, tentu dalam hal ini banyak sekali tanggapan-tanggapan atau komentar-komentar teman-teman kita atau masyarakat Indonesia dalam menanggapi kasus ijazah dari Wapres kita ini, yaitu Gibran Rakabumi. Nah, teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja tanggapan-tanggapan atau komentar-komentar mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah, di sini ada yang berkomentar, waspada, Prabowo dan Jokowi saling melindungi. Prabowo Jokowi oligarki. Dasarnya pemalas, maunya instan. Menganggap pendidikan gak penting. Yang penting adalah strategi politik. Orang seperti ini sangat berbahaya buat bangsa ini. Bakal mengeruk kekayaan Indonesia buat senjata politik. Lambat laun akan terkuak kebohongan, walau dilindungi ditutupi gerombolan pejabat munafik. Nah, lanjut lagi teman-teman. Semoga yang pikirannya positif tidak akan mau memfitnah, menghina, mengolok sesama, sibuk mencari aib sesama. Kalau pakai emang musuh Indonesia dari zaman dulu, pengen penguasa negeri ini. Nah, lanjut lagi. Sungguh terang benderang penjelasan Bapak ini. Kalau Anda mau jujur pada diri sendiri, Anda pasti tidak percaya bahwa Gibran tamat SMA. Nah, lanjut lagi teman-teman. Kebohongan tidak akan langgeng, akan dikalahkan dengan kebenaran. Allah akan selalu ada di orang yang benar. Kebohongan walau disembunyikan suatu saat pasti terbongkar. Allah tidak tidur, maha melihat dan maha mendengar. Para tokoh politik, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para pengacara juga para ahli hukum, mari bersuara, bergerak untuk meluruskan aturan undang-undang pemilu dan hukum di Indonesia ini. Jangan sampai Indonesia bubrah aturan hukum di Indonesia ini. Bukankah polisi, jaksa, hakim, dan undang-undang sudah dibeli atau setir mereka yang kaya dan mereka yang berkuasa? Ini yang ditakuti Syama Mulyono. Jangan sampai ijazah anaknya kebongkar. Makanya Roy CS buru-buru ditersangkakan melalui polisi. Silakan menghibur diri sebelum masuk penjara. Gibran ternyata tidak lulus SMA, miris. Anak presiden tidak lulus SMA tapi berani jadi wapres dan dimenangkan dengan mobil bansos. Nah, lanjut lagi teman-teman. Miris memorihatinkan.
negeri ini Wapres tak tamat SMA sedang guru TK saja wajib S1. Wakil Presiden tamat SMP, apakah ini akan menjadi Indonesia emas? Saya sedih sekali kalau mengingat para pahlawan kemerdekaan NKRI ini. Dulu mereka berjuang untuk memerdekakan NKRI, sekarang kok mereka berjuang cuma untuk kepentingan kejayaan. Sungguh memalukan. Pak Prabowo Subianto, Pak Jokowi, dan Pak Gibran adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Indonesia. Berikanlah kesehatan, umur panjang, kekuatan, perlindungan, serta pertolonganmu, ya Allah. Biarkan pemerintah bekerja, siapapun pemimpinnya, kita fokus di bidang masing-masing. Nah, lanjut lagi teman-teman, jangan melawan orang baik, kalian akan nungsep sendiri. Topi Merah juga turut meneliti ijazah Jokowi untuk mengetahui kinerja Roy Suryo. Hadir di podcast Rafli Harun menyatakan data dari UGM ada yang berubah dan ragu. Itu dengarkan penjelasan dari guru pengajar Singapura, tapi dasarnya termol bersama Partai Coklat sudah jadi buta dan tuli. Satu keluarga ini kompak dalam hal tipu-tipu. Nah, teman-teman lanjut lagi, masih mending gulung tikar, mungkin juga guling-guling badan, begitu dimakzulkan. Saya juga setuju dalam hal ini. Saya juga setuju dalam hal itu. Ditersangkakan Roy Suryo CS hanya pengalihan isu untuk Gibran, dan ada kemungkinan ditersangkakan mereka akan digantung supaya Roy Suryo CS tidak lanjut dengan ijazah Gibran. Lanjut lagi, Gibran sudah jelas melanggar undang-undang KPU, tidak punya ijazah SMA. Sekarang Gibran ijazah SMP, masa Indonesia sebagai jiwa yang direndahkan martabat. Lanjut lagi, jika benar Gibran tidak mempunyai ijazah SMA, harus mundur atau dimakzulkan, memalukan, menjadi sapam saja. Syaratnya lulusan SMA masa menjadi Wapres lulusan SMP. Lanjut lagi teman-teman, masyarakat sudah yakin Prabowo tidak akan terpilih lagi, sebab Prabowo salah satu pendukung Jokowi. Prabowo pembela pembohong, bukan pembela kebenaran. Bagus, jegal upaya Fufufafa jadi presiden apapun caranya. Nah, lanjut lagi, biar Anies Baswedan yang jadi presiden, kah itu harapan rombolan Anda? Pak Abraham, maaf, saran dari saya, Bapak ini saya rasa entar tidak juga sebagai saksi di kasus dugaan ijazah Gibran yang digugat oleh Pak Suban Pala. Lanjut lagi, kata sekarang ini yang jujur malah tersingkir. Negara ini lagi tidak baik-baik saja. Maka janganlah jadi orang bodoh sambil memuja buta agar tidak gampang dibohongi oleh para pembohong. Jokowi, Iriana, dan anak-anaknya punya ijazah palsu. Sungguh miris sekali. Ternyata satu keluarga sudah menipu rakyat puluhan tahun. Nah, lanjut lagi. Ini orangnya yang ngakunya dosen di luar negeri. Jubir Anies Bang Weda. Nah, lanjut lagi. Kami rakyat Indonesia bersyukur telah diberikan para pemimpin bangsa yang terbaik. Pak Prabowo Subianto, Pak Jokowi, dan Pak Gibran adalah orang-orang yang mulia, cerdas, penyabar, sopan, santun, tangguh, berwawasan luas, dan bekerja keras untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Lindungilah bangsa Indonesia, lindungilah para pemimpin bangsa Indonesia. Tinggikanlah derajat Pak Jokowi, Pak Gibran beserta para termohon yang difitnah-fitnah oleh pendengki yang sangat keji, sangat congkak, sangat keji dan tidak berperi kemanusiaan. Nah, teman-teman, inilah tanggapan-tanggapan atau komentar-komentar teman-teman kita, masyarakat Indonesia dalam menanggapi kasus dari Wapres kita ini.